Halo Kanal Bowlers, gimana nih kabar kalian? Masih hektik di kantor? Stres di tengah kemacetan? Pusing karena ngejoblok kelamaan? Positif aja, mungkin kita butuh healing. Ikutin The Kanal Bowlers. Episode kali ini kita akan membahas tentang pelaksanaan Piala Dunia U20 yang akan berlangsung di Indonesia tahun depan. Dan ada kemungkinan kita akan menjadi tuan rumah Piala Asia 2023. Tentu kita ingat, Indonesia sukses menjadi tuan rumah Piala Asia tahun 2007 lalu bersama Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Saat ini, setelah Cina mengundurkan diri menjadi tuan rumah karena pandemi COVID-19 yang masih cukup tinggi di sana, maka Indonesia bersama Korea Selatan, Qatar, dan Australia mengajukan diri menjadi tuan rumah pengganti. Sebagai informasi, Piala Dunia U20 diselenggarakan pada tanggal 20 Mei hingga 11 Juni 2023. Sedangkan menurut rencana, Piala Asia 2023 akan diselenggarakan pada tanggal 16 Juni sampai tanggal 16 Juli 2023 mendatang. Nah, apakah dengan jarak yang hanya beberapa hari tersebut kita akan sanggup menjadi tuan rumah di dua event internasional itu? Dan apa saja untung ruginya Indonesia menjadi tuan rumah? Ini dia pendapat Ketua Umum Paguyuban Supporter Timnas Indonesia Ignatius Indro. Ya, Kanal Bowlers, ketemu lagi dalam program The Kanal Bowlers tentunya. Dan saat ini saya berada di Gelora Bung Karno, Jakarta. Dan Gelora Bung Karno ini tahun depan tentunya akan bersejarah ya, karena pertama kali kita akan mengadakan Piala Dunia U20. Dan tentunya GBK akan menjadi tempat ataupun markas dari timnas Indonesia, termasuk juga nanti pembukaan dan juga pasti akan diadakan di sini. Piala Dunia U20 akan dilaksanakan pada 20 Mei hingga ke 11 Juni 2023. Nah, yang menarik bahwa selain Piala Dunia U20, karena adanya bidding kembali dari Piala Asia, dan itu dikarenakan Cina yang mengundurkan diri sebagai tuan rumah karena pandemi COVID yang masih begitu besar di sana, sehingga dia mengundurkan diri, sehingga ada 4 negara yang melakukan bidding. Yang pertama Indonesia, Korea Selatan, Qatar, dan juga Australia. Kita kalau misalnya kita akan menghadapi ataupun kita akan menang bidding, maka pertandingannya sendiri hanya berjarak 5 hari dari tuntasnya Piala Dunia U20 tersebut. Karena Piala Asia akan dilaksanakan pada 15 Juni hingga 15 Juli. Bagaimana kesiapan Indonesia? Nanti kita akan ngobrol-ngobrol dan ngebahas tentang hal itu. Saya jogging dulu ya, Kanal Bowlers. Yuk, come on, dah. Aduh, Kanal Bowlers ngos-ngosan habis jogging, lumayan lah beberapa keliling, keliling GBK. Nah, Kanal Bowlers sebenarnya apa sih keuntungan kalau kita misalnya jadi tuan rumah Piala Asia, walaupun jaraknya pendek ya, hanya 4 hingga 5 hari saja dengan pelaksanaan Piala Dunia U20. Ini tentunya kita akan diuntungkan ketika kita menjadi tuan rumah. Kita akan ditempatkan di plot 1, bukan lagi plot 4 ya ketika pengundian. Ketika plot 1 berarti kita akan bertemu
dengan plot-plot di bawah kita. Jadi tidak tim-tim yang jauh lebih kuat ya. Kita terhindar dari misalnya Korea Selatan, Jepang, dan juga tim-tim yang dianggap sebagai tim-tim calon juara. Itu yang menjadi keuntungan kita ketika menjadi tuan rumah Piala Asia 2023 mendatang. Tapi karena jaraknya berdekatan, ini tentunya akan cukup merepotkan ya, bagaimana kita menjadi panitia, bagaimana kita menjadi tuan rumah yang baik, dan juga bagaimana persiapan dari Sintayong sendiri ketika beralih dari U20 tentunya ketika menghadapi Piala Dunia dan berubah menjadi Piala Asia di tingkat senior ya. Ini perubahan yang cukup signifikan. Namun tahun 2023 juga adalah tahun politik. Tahun politik yang kemungkinan besar ini situasinya akan panas ya. Dan sepak bola adalah alat pemersatu bangsa. Saya pikir kalau dua event ini berjalan dengan baik, kita bisa menjadi tuan rumah yang baik, lalu juga kita ada prestasi ya, kita berprestasi, tentunya akan mengurangi panasnya situasi politik sebagai alat pemersatu. Dan kita lihat bahwa begitu panasnya di maksud saya Pilkada DKI 2017, namun ketika ada Piala AFF semua berhenti dan mendukung timnas Indonesia. Itu yang menjadi mungkin juga pemerintahan Jokowi ini melihat sepak bola menjadi alat pemersatu sehingga berani mengajukan diri bidding di Piala Asia. Oke, dan saya akan lari lagi ini bersama banyak sekali masyarakat Indonesia yang juga berolahraga di sekitar GBK dan juga menikmati suasana sehabis hujan di GBK ini. Oke, kita akan lari lagi ya. Oke, sip.
Ya Kanal Bowlers, itu tadi kita ngobrol-ngobrol tentang bagaimana kita menjadi tuan rumah baik di Piala Dunia U20 dan juga kemungkinan kita menjadi tuan rumah pada Piala Asia 2023 untuk di tingkat senior ya. Dan tentunya kesiapan-kesiapan harus dilakukan oleh pemerintah, lalu juga bagaimana panitianya, mungkin persiapan penjualan karcis, lalu juga bagaimana menerima supporter, lalu mungkin juga diadakan semacam fan zone ya, bagaimana kita menerima juga fans-fans dari negara lain, supporter dari negara lain, agar kita juga ada suasana keakraban di antara bangsa-bangsa peserta Piala Dunia U20 maupun juga Piala Asia. Fan zone ini tentunya bisa menampilkan budaya-budaya dari tiap-tiap negara dan mereka memperkenalkan negara mereka di Indonesia. Ini suatu yang positif dan juga bagus gitu ya ketika kita menjadi tuan rumah. Dan bagaimana kita menjadi tuan rumah yang baik? Mulai dari pengaturan segala sesuatunya, keamanan, tiket, lalu juga keamanan para pemain peserta. Ini juga harus ditingkatkan dan menjadi catatan bahwa kita bisa menjadi tuan rumah yang baik karena kita juga memiliki infrastruktur yang sudah sesuai dengan kualitas ataupun standar FIFA. Oke, langsung dari Gelora Bung Karno Jakarta, saya pamit dulu ya. Kita ketemu lagi di The Kanal Bowler selanjutnya. Bye. Gimana? Seru kan episode kali ini? Ya pasti seru dong. Apapun itu, kita harus mendukung timnas Indonesia dan juga event-event internasional yang akan diadakan di Indonesia agar kita bisa menjadi tuan rumah yang baik dan sepak bola tanah air kian berprestasi. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan subscribe, like, comment, and share ya. Jangan sampai enggak. Oke Kanal Bowlers, kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye!